Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama video learning construction for dummies. Jadi kali ini kita mau bahas tentang cara input beban angin di struktur baja atap gitu kan ya. Jadi sebenarnya cara input beban angin di struktur baja atap itu biasanya kita lakukan secara manual ya. Beban angin itu adalah beban yang sebenarnya arahnya itu dia 90 derajat terhadap bidang atapnya ini. Jadi dia tegak lurus terhadap bidang atapnya ini, dimana kalau di sub 2000 itu kalau kita masukkan sebagai beban garis pada gording CNP nya ini, dia harus diproyeksikan ke arah Z dan arah X nya kayak gitu, arah vertikal dan arah horizontalnya, dimana nilainya harus kita hitung manual. Tapi sebenarnya ada cara yang lain. Nah, kita coba dulu cara kalau misalnya dia manual, nilainya berapa. Kita masuk ke spreadsheet Excel. Jadi ini ada beberapa beban ya, ada beban penutup atap, beban hidup, dan beban angin. Beban angin itu didapatkan sebenarnya dari kecepatan angin dasar dikuadratkan dikali 0,613, terus sebenarnya dikali faktor ya kan, satuan kilonewton, terus dibagi 10 untuk jadi kilogram. Oke, di sini contohnya aja, kecepatan angin dasarnya 32 meter per detik, sehingga ketemu beban angin dasarnya itu adalah 62,77 kg per meter persegi ya. Terus dari beban angin ini itu dia harus proyeksikan ke tegak lurus bidang atapnya. Caranya adalah dengan mencari berapa sih nilai sudutnya ya kan, dan kita juga harus tahu berapa koefisien tekan dan koefisien hisapnya, karena angin itu ada angin datang dia menekan dan angin pergi dia menghisap kayak gitu. Jadi dalam satu waktu dia ada tekan ada hisapnya. Caranya lihat di SNI 1727 tentang pembebanan kayak gitu. Nah, di situ ada beberapa gambar yang menunjukkan koefisien tekanan eksternal kayak gitu. Jadi di sini kita harus tahu dulu sudut kemiringan atapnya. Jadi sudut kemiringan atapnya di model yang tadi itu adalah arkes tangen ya, dari tingginya 2,6 dan setengah lebarnya itu segitiganya 10,5. Jadi sudutnya itu 13,9 derajat kayak gitu kan. Terus jarak antar gordingnya itu 1,2 meter gitu kan, jarak antar gordingnya untuk tributary areanya. Terus kita lihat di sini gambar, jadi untuk atap plana perisai yang sudutnya kan tadi sudutnya 13 ya, berarti antara 7 sampai 27 derajat, yang bentuknya kayak gini ya, plana, sehingga kita dapat koefisien tekan sama hisapnya itu 0,3 untuk tekan dan 0,8 untuk hisapnya lebih besar. Nah, dari kita udah punya beban angin, kita udah punya jarak antar gording, tributary areanya, dan kita juga udah punya koefisien hisap dan tekan. Sekarang kita tinggal bikin berapa nilai harus dimasukkan ke gording ya. Jadi beban proyeksi pada gording. Jadi caranya adalah pertama, beban anginnya ini hisap sama tekan kita kalikan dulu tributary areanya ya kan. Jadi beban per meter lari ini kan awalnya per meter persegi, ini jadi per meter lari. Hisapnya 60 kg per meter lari gording gitu kan. Nah, sekarang ini kita proyeksikan ke arah vertikal dan arah horizontalnya. Jadi untuk arah horizontalnya dikalikan cos sudut tetanya 13 derajat, dan untuk vertikalnya dikalikan sin sudut tetanya itu 13 derajat, baik tekan dan hisap. Di sini ketemunya untuk tekan itu horizontalnya 5,15 kg per meter lari, dan vertikalnya 22,04 kg per meter lari. Hisapnya 13, dan untuk yang vertikal hisapnya itu 58. Jadi kan dia sudut itu kan miring gitu ya, jadi dia harus didistribusikan ke yang vertikal dan horizontal, baik itu yang hisap maupun yang tekan. Nah, ini adalah angka yang harus kita masukkan ke dalam beban gordingnya sub 2000 kayak gitu kan. Ini adalah cara umumnya ya, cara konvensionalnya. Sedangkan untuk cara cepatnya adalah pertama kita masuk lagi ke model. Jadi kalau cara cepatnya ya, biar nggak terlalu banyak ngitungnya, itu kita bisa langsung memasukkan bentuk pemodelan atap dan kita bikin beban angin
tapi arahnya lokal terhadap sumbu tegak lurus penampangnya, kayak gitu kan, sumbu tegak lurus penampangnya, dan arahnya lokal, jadi dia nanti otomatis terproyeksikan. Oke, kita langsung aja. Pertama kita define dulu materialnya, jadi kita harus bikin material bohongan lah ya, material yang merepresentasikan atap. Di sini saya udah punya nih atap, kita lihat. Jadi atap saya bikin materialnya aluminium alloy, terus berat per unitnya itu kita nolkan sehingga dia tidak membebani si struktur. Jadi beban strukturnya nanti kita input superimpose dead load-nya. Terus untuk modulus elastisitasnya supaya dia tidak mempengaruhi kekakuan bangunan secara keseluruhan, kita bikin rendah 2000. Kan kalau beton kan 20.000 atau 200.000 baja ya kan, beton itu 2000 sekian. Ini kita bikin ya rendah 2000 atau 200, kita coba 200 aja, nggak terlalu berpengaruh karena dia hanya untuk bantuan aja. Habis itu dari material kita bikin frame sectionnya, untuk area sectionnya kita bikin atap juga. Jadi bikin plate thin, terus ketebalannya ya 0,003 atau 1 mm lah membran bendingnya. Materialnya pakai atap ya tadi, yang berat jenisnya 0 sama modulus elastisitasnya cuma 200, material angelnya 0. Oke, nah habis dari sini tinggal kita modelkan di dalam subnya, misalnya ini. Nah ini atap ya, jangan sampai salah. Kita langsung aja kita bikin satu bidang atap. Nah ini udah jadi nih atap nih, satu sisi ya. Nah ini jadi dia udah ada atapnya, sekarang kita tinggal masukin beban atap di modelnya sesuai dengan perhitungan yang tadi ya. Tapi kita masukinnya cukup beban ini aja. Jadi yang tekannya berapa, kita cukup masukin tekannya berapa, hisapnya berapa. Jadi nggak masukin satu-satu kayak gini. Kita coba tekannya 18,83. Atap, assign, area load, uniform to frame shell. Nah ini kita ganti pressure, tekan ya, jadi load case-nya harus didefinisikan dulu. Nah yang paling penting adalah sumbunya diganti sumbu lokal, kan ada global dan lokal, dan directionnya adalah arah 3 itu arah Z-nya sumbu lokal. Kalau XY kan bidangnya ya, jadi kalau XY kan arah sini sama sini ya bidang. Kalau lokal itu ya ke atasnya, ke arah atasnya si penampang. Terus one way ya kan, karena kita cuma mau bebannya masuk ke gording aja, nggak ke rafter, dan nilainya untuk itu adalah 18,83 ya. Jadi yang sebelum dikalikan tributary area 18,83, karena dia tekan pressure jadi pakai minus 18,83 kayak gini. Oke. Nah ini terus kita kasihkan yang suctionnya, area load, uniform to frame shell. Kita gantikan yang suctionnya itu 50,217 one way, karena dia suction itu ngisap arahnya ke atas ya, jadi kita nggak pakai angka minus gitu. Jadi kalau arah 3 sumbu lokal itu ke atas dia. Oke, kita lihat di sini dia udah ada bebannya ya, untuk anginnya min 18,83 ya kan, arahnya 3 negatif, yang untuk hisapnya 50,217 udah benar ya. Nah sekarang ini kita bandingin antara otomatis masukin beban yang di generate sama sub sama yang hitung manual. Caranya adalah kita display object load assign area wind pressure dulu. Nah uniform tuh kita coba lihat resultannya ya, resultan dari bebannya yang terjadi pada gording one way kan, sesuai beban tadi. Oh nah ini berarti ada apa ya, kesalahan ya, bukan misinterpretasi data dari subnya. Jadi harusnya kan bebannya masuknya ke gording ya, bukan ke rafter gitu kan.
Nah, jadi kalau kayak gini kita harus rubah sumbu XY-nya si atap itu tadi, kayak gitu. Caranya adalah ini, kita biar jelas nih, kita pilih dulu si penampangnya, habis itu assign, habis itu area lokal aksesnya itu kita putar 90 derajat. Oke. Nah, habis ini kita lihat lagi display show object load assign area. Kita lihat yang wind pressure-nya one way. Oke. Nah, dia sudah masuk bebannya ke gording kayak gitu kan ya. Jadi bebannya udah pada masuk ke gording, gak ada yang ke rafter. Ntar, biar gampang lihatnya, yang ini kita noting view dulu. Oke. Nah, ini yang pressure ya kan, kita lihat nih. Jadi di sini udah ada beban apa sih namanya, beban merata arah gordingnya. Jadi dia nekan ke bawah sama horizontal dan sudah ada angkanya. Angkanya adalah tekan arah vertikalnya 21,97 dan horizontalnya 5,44 kayak gitu. Arahnya nekan ke sana. Kita bandingkan sama yang di Excel. 97 dan 5,44. Kita coba bikin perbandingannya di sini. Tadi sebenarnya udah bikin sih. Nah, jadi ini kalau dari sub 2000 jadi tekannya itu 21,97. Kita masukin 21,97 ya kan. Terus Z-nya itu adalah 5,44. Sorry. Kayak gitu. Terus kita lihat yang hisapnya, display so object load assign area yang suction one way. Oke. Nah, jadi yang one way nya pun arahnya udah ke atas sama keluar ya. Jadi 58,59 dan 14,51. 58,59 dan 14,51. Nah, di sini terjadi perbedaan ya. Perbedaan kalau ngitung dari Excel sama kalau dia dari sub 2000 kayak gitu kan. Cuman kalau kita lihat perbandingannya secara relatif ya, sebenarnya nilai perbandingannya nggak besar, cuman 5%-an saja kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk kasus yang rumit, untuk bentuk atap yang nggak karu-karuan, jarak gordingnya yang nggak teratur, bentangnya yang nggak teratur kayak gitu kan, sebenarnya lebih mudah dimodelkan langsung di sub, karena margin of error-nya pun tidak besar, hanya sebesar 5% aja. Bahkan ini yang vertikal, yang dominan bebannya itu yang vertikal malah selisihnya cuma dikit. Mungkin ini karena angkanya kecil ya, jadi kan relatif, jadi pembaginya pun rendah sehingga marginnya besar. Sedangkan kalau pembaginya besar ya kan, angkanya besar, itu selisihnya ya dikit banget lah kayak gitu. Jadi kalau margin absolutnya itu, margin of error absolutnya itu ya cuma 0,29 kg, 0,07 kg, 0,79 kg, jadi kilogram per meter persegi ya, per meter lari ya, jadi nggak terlalu besar lah, nggak nyampe 1 kilo. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi dengan begini kita udah punya salah satu cara untuk input beban angin di gording tanpa harus masukin satu-satu beban vertikal horizontal. Ya mending kalau bebannya jarak gordingnya sama semua. Kalau jarak gordingnya beda-beda itu akan sangat menyulitkan kayak gitu kan. Dan misalnya kemiringan atapnya beda-beda, kita juga harus menghitung berapa sudut kemiringannya, sin cos-nya kayak gitu kan. Jadi dengan kayak gini lebih simple dan lebih praktis gitu kan. Dengan margin of error juga ya sebenarnya nggak jauh beda sih kayak gitu kan. Nggak secara absolut nilainya kecil gitu, nggak sampai 1 kg per meter persegi. Mungkin gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyain silahkan di kolom komentar.
Jangan lupa like and subscribe supaya bikin video lebih banyak lagi. Terima kasih.